Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah semua, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran IPA. Apa kabar anak ustazah semua? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya semangat ya dalam berinteraksi dengan Al-Quran, semangat dalam berakhlak yang mulia, dan selalu semangat untuk berlomba-lomba meraih prestasi. Pada video kali ini, Ustazah akan membahas tentang gangguan kesehatan darah. Setelah antum mempelajari video ini, Ustazah harapkan antum mengetahui fungsi darah dan mengetahui gangguan kesehatan darah. Anak-anak ustazah semua, tentu antum masih ingat bukan pembahasan pada video sebelumnya. Organ peredaran darah kita adalah jantung, pembuluh darah, dan darah. Merupakan komponen yang menyatu dalam sistem peredaran darah kita. Jantung berfungsi untuk memompa darah agar darah selalu mengalir. Pembuluh darah sebagai jalan dari darah untuk mengalir. Darah berfungsi untuk alat pengangkut oksigen yang dilakukan oleh darah merah, nutrisi dan sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh yang dilakukan oleh plasma darah. Darah berfungsi mengedarkan air agar semua proses reaksi dalam tubuh berjalan normal. Darah juga berfungsi untuk mencegah tubuh kita dari infeksi yang dilakukan oleh sel darah putih. Darah juga melakukan proses pembekuan darah yang dilakukan oleh trombosit atau keping darah. Darah juga berfungsi menjaga kestabilan suhu dalam tubuh dan keasaman dalam tubuh. Ada 5 gangguan kesehatan darah, yaitu anemia, leukemia, hemofilia, talasemia, dan demam berdarah. 1. Anemia. Anemia adalah penyakit kekurangan sel darah merah yang ditandai dengan jumlah hemoglobin yang sangat rendah. Anemia timbul karena seseorang kekurangan makan makanan yang mengandung zat besi, mengalami pendarahan hebat, atau karena keturunan. Gejala anemia adalah mudah lelah, pusing, lemas, dan pucat, bahkan sering pingsan. Kanker darah. Kanker darah atau leukemia adalah keadaan di mana produksi sel darah putih dalam tubuh terlalu banyak tanpa terkendali. Akibatnya, sel darah putih tersebut akan merusak sel darah merah. Penyebabnya tidak diketahui secara pasti. Gejalanya adalah tubuh penderita sangat mudah lelah karena kekurangan sel darah merah, bahkan sering pingsan dan juga demam. Penyakit ini dapat diketahui secara pasti setelah seseorang melakukan cek darah. Hemofilia. Hemofilia adalah kelainan pada proses pembekuan darah. Jika penderita mengalami pendarahan, maka darah akan sulit bahkan tidak bisa dihentikan. Hemofilia timbul karena faktor keturunan. Talasemia. Talasemia adalah sel darah merah cacat, bentuknya tidak beraturan sehingga tidak bisa berfungsi dengan normal. Perhatikan gambar. Seharusnya sel darah merah berbentuk kepingan bulat dengan cekungan di tengah, tetapi pada penderita talasemia bentuknya tidak beraturan. Talasemia ini timbul karena faktor keturunan. Gejalanya adalah anemia yang berkepanjangan, mudah lelah, dan sesak napas. Demam berdarah.
Demam berdarah adalah suatu infeksi yang menyerang trombosit atau keping darah. Demam berdarah ini jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan pendarahan dan kematian. Gejala demam berdarah adalah demam yang tinggi, naik turun, dan timbul bercak-bercak darah pada kulit. Selain demam berdarah, penyakit yang menyerang darah adalah malaria, menyerang sel darah merah dan hati. Kesimpulan kita pada video ini antara lain, gangguan kesehatan darah ada 3 macam. Yang pertama adalah faktor pola makan bisa menyebabkan anemia. Kedua, faktor keturunan yaitu leukemia, hemofilia, dan talasemia. 3. Faktor karena bibit penyakit yaitu demam berdarah dan malaria. Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 29, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit. Lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Anak usadah, diciptakan segala gangguan darah ini atas kehendak Allah, dan Allah maha tahu apa hikmah di baliknya. Alhamdulillah sudah selesai materi kita pada video ini, dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.